Belum cukup bukti, kasus dugaan korupsi Wakil Wali Kota Bandung dihentikan. Mantan Kades korupsi dana desa senilai 653 juta rupiah untuk bayar hutang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umum Muhtar tanggapi sanksi FIFA. Halo, selamat pagi saudara. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Saudara, 1 orang meninggal dunia, 4 lainnya luka akibat pohon tumbang di Jalan Raya Bandung, Sumedang. Inilah rekaman video amatir warga sesaat setelah sebuah pohon besar yang kondisinya sudah lapuk tiba-tiba tumbang dan menimpa para pengendara sepeda motor. Peristiwa tragis ini terjadi di Jalan Raya Bandung Sumedang pada Senin sore. Akibat kejadian ini 5 orang luka, kelima korban atas nama Novel Ramadan, Reza Renadi, Dena Maulana, Asep Wahab, dan Abdul. Kelima orang korban pohon tumbang ini semuanya dirawat di Rumah Sakit Unpad Jatinangor, Kabupaten Sumedang. 2 orang mengalami luka ringan, 1 orang luka berat, 2 orang kritis. Dari kelima korban pohon tumbang, 1 orang korban meninggal dunia atas nama Reza Renadi. Hal ini dikatakan Roger Thomas, Kapolsek Jatinangor di Polsek Jatinangor. Sebenarnya itu dari pohon tumbang ya, pohon yang sudah kalau dibilang sudah lapuk. Tiba-tiba tumbang, kemudian menimpa pengendara atau para korban, pengendara sepeda motor yang melintas melalui jalan Bandung Garut. Bandung Sumedang. Sumedang, arah Sumedang. Itu sekitar jam berapa, Bang? Sekitar jam 18.30. Viral di media sosial, seorang pria berusia 45 tahun warga Kabupaten Tasikmalaya dihakimi massa hingga akhirnya diamankan polisi karena diduga menjadi pelaku penculikan terhadap anak di Kabupaten Garut. Inilah video amatir saat terduga pelaku penculikan terhadap anak berinisial FS, 11 tahun, warga desa Pamengpek, yang sebelumnya dilaporkan hilang dari rumahnya pada minggu lalu, ditangkap dan dihakimi warga di sebuah kebun di kawasan desa Sirnagali, Cisurupan, Garut. Usai menerima laporan, petugas dari Polsek Cisurupan langsung mendatangi lokasi dan mengamankan terduga pelaku untuk mencegah tindakan main hakim sendiri oleh warga. Kasih Humas Polres Garut, Ibda Adi Susilo bilang, korban penculikan ditemukan dalam keadaan selamat dan langsung dibawa ke puskesmas untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Sementara itu, Polres Garut saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap terduga pelaku dan penyidik masih mendalami motif di balik dugaan penculikan tersebut. Betul, diduga pelaku ini saudara SM, umur 45 tahun, sudah diamankan oleh pihak Polsek Cisurupan dan Polres Garut. Sewaktu patroli Polsek Cisurupan mengadakan patroli, mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada diduga pelaku yang sedang dihakimi oleh massa. Saudara, jajaran Satreskrim Polres Garut menetapkan mantan Kepala Desa Cipancar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana desa. Uang hasil dugaan korupsi dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan membayar hutang.
Jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Garut, Jawa Barat resmi menahan mantan Kepala Desa Cipancar, Kecamatan Leles berinisial YS. Tersangka dijebloskan ke sel tahanan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi alokasi dana desa. YS diduga kuat menyalahgunakan wewenang anggaran saat aktif menjabat sebagai Kepala Desa pada periode tahun anggaran 2022 hingga 2023. Dalam proses penyidikan, unit Tipikor Satreskrim telah memeriksa 54 orang saksi, mulai dari perangkat desa, pihak kecamatan, hingga instansi terkait. Berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Garut, perbuatan tersangka telah menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai lebih dari 653 juta rupiah. Sebagai barang bukti, polisi menyita sejumlah dokumen APBDes, laporan realisasi anggaran, serta rekening koran desa. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin menyatakan, sebagian dana yang seharusnya dialokasikan untuk infrastruktur pembangunan dan pelayanan masyarakat justru dialihkan tersangka demi membayar utang pribadinya. Bahwa diduga tersangka YS 57 tahun, jabatan Kepala Desa periode 2017 sampai dengan 2023, diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi anggaran dana desa. Atas perbuatannya tersangka kini dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. YS terancam sanksi pidana maksimal 20 tahun penjara hingga hukuman kurungan seumur hidup. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang melibatkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga resmi dihentikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Dengan penghentian perkara tersebut, status tersangka keduanya dinyatakan gugur oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Rabu petang bertempat di Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Kepala Kejaksaan Negeri Bandung Abun Hasbullah Sambas menjelaskan penyidikan dimulai berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 27 Oktober 2026. Dalam prosesnya, tim penyidik memeriksa 89 saksi, melibatkan 3 ahli, serta mengumpulkan barang bukti dokumen dan elektronik. Berdasarkan 2 alat bukti yang dinilai cukup, Kejari menetapkan Erwin dan Rendiana Awangga sebagai tersangka pada 9 Desember 2025. Namun setelah dilakukan pendalaman dan sejumlah ekspos internal maupun bersama pimpinan, penyidik belum menemukan bukti adanya aliran dana yang secara nyata diterima oleh para tersangka. Hasil ekspos terakhir 2026 menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perkara ini belum terpenuhi. Atas dasar itu, Kejaksaan memutuskan menghentikan penanganan perkara demi memberikan kepastian hukum. Meski demikian, Kejari menegaskan kasus dapat dibuka kembali apabila di kemudian hari ditemukan saksi atau alat bukti baru yang mendukung dugaan tindak pidana tersebut. Keputusan penghentian kasus murni berdasarkan pertimbangan hukum dan tidak dipengaruhi tekanan politik maupun opini publik. Ya, bahwa kami berdiri bahwa tidak ada musuh yang menangani. Justru karena untuk kepastian hukum, karena kami bolak-balik untuk menentukan dan kami dari pimpinan kami sampaikan seperti ini perkara tersebut. Jadi kami akan menunjukkan apabila perbuatannya memang nyata dan kemudiannya memang nyata. Sementara itu, untuk perkara terkait pra-peradilan yang sebelumnya dimenangkan Kejari menyebut putusan tersebut hanya menguji aspek formil, proses penyidikan, dan penetapan tersangka, bukan materi pokok dugaan tindak pidana korupsi. Dengan dihentikannya perkara ini, status tersangka Erwin dan Rendiana Awangga dinyatakan gugur. Selama proses penyidikan berlangsung, Kejaksaan juga tidak pernah mencabut hak keduanya untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Wali Kota dan anggota DPRD Kota Bandung. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Saudara Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar tanggapi sanksi FIFA. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, rencana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung terus dimatangkan pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan. Pembahasan tak hanya menyangkut operasional Bandara Husein, namun juga masa depan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Majalengka. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reaktivasi Bandara Husein Sastranegara, pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menjalin komunikasi dengan Kementerian Perhubungan terkait rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi mengatakan, saat ini Pemprov Jabar tengah menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung, termasuk penataan arus lalu lintas di sekitar bandara. Pembahasan teknis bersama Menteri Perhubungan pun dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Juni mendatang. Ya Husein, itu kan kemarin sudah saya sampaikan, saya sudah komunikasi dengan Kementerian Perhubungan, draftnya sudah ada, kemudian nanti teknisnya nanti di pertengahan Juli saya mau bertemu untuk bahas di Husein langsung. Jadi bahwa itu sangat besar kemungkinan untuk segera dilakukan pengelolaan, tinggal persoalan perhitungan asetnya saja. Ya, jadi nanti harus dihitung, tetapi Husein kembali beroperasi sudah sangat terbuka dan segera akan kita luncurkan. Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Jabar juga akan membahas masa depan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka. Deddy juga menanggapi masa depan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka yang akan dijadikan bengkel pesawat Hercules. Pemerintah pusat masih melakukan evaluasi terhadap fungsi Kertajati sebagai bandara komersil. Keputusan terkait operasional bandara tersebut masih menunggu hasil pembahasan dengan Kementerian Perhubungan. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Husein Sastranegara Kota Bandung 95% siap untuk mendukung rencana pemerintah pusat dalam mengaktifkan kembali atau mereaktivasi Bandara Husein Sastranegara Bandung, Jawa Barat. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas bersama Kementerian Pertahanan untuk mengkaji ulang fungsi komersial dua Bandara Husein Sastranegara dan juga Bandara Adi Sucipto untuk kembali direaktivasi. Komandan Lanut Husein Sastranegara, Marsikal Pertama TNI MD Irman Fatur Rahman, menegaskan pihaknya menyambut baik rencana tersebut demi kemajuan Kota Bandung dan Jawa Barat. Bandara Husein dinilai masih sangat layak untuk melayani operasional pesawat jet komersial berbadan sedang atau narrow body, seperti Boeing dan Airbus. Yang saya dapat informasi itu ada dua bandara ya, khususnya yang di bawah TNI Angkatan Udara. Yang pertama adalah Lanut Husein Sastranegara, yang kedua adalah Lanut Adi Sucipto. Untuk siapan dari Lanut Husein Sastranegara karena saat ini sudah operasional untuk penerbangan militer sehingga kami siap kapanpun kami diperintahkan oleh pimpinan. Kembalinya operasional pesawat jet komersial diyakini akan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian Kota Bandung. Dengan potensi pasar yang besar, pemerintah Kota Bandung dan pihak Lanut Husein Sastranegara berharap proses kajian dapat berjalan lancar sehingga pintu gerbang udara internasional Kota Bandung dapat segera dibuka kembali dalam waktu dekat. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, sanksi registration ban dari FIFA terhadap Persib Bandung mendapat tanggapan tenang dari Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar. Ia optimis permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan dan tidak akan mengganggu persiapan Maung Bandung menghadapi kompetisi musim depan.
Muhtar menilai sanksi registration ban dari FIFA tidak perlu disikapi secara berlebihan. Menurutnya, manajemen Persib akan menyelesaikan kewajiban yang menjadi penyebab munculnya sanksi tersebut, sehingga status registration ban dapat segera dicabut. Umuh juga meminta Bobotoh tetap tenang dan memberikan dukungan kepada tim. Ia optimis Persib dapat melakukan persiapan secara maksimal menyambut musim 2026-2027. Sebagai juara Super League 2025-2026, Persib kembali mendapat kesempatan tampil di kompetisi antar klub Asia musim depan. Umuh berharap Maung Bandung mampu berbicara banyak di kancah Asia dan membawa nama Indonesia di tingkat internasional. Selain itu, ia juga berharap Persib dapat mempertahankan performa terbaiknya di kompetisi domestik. Setelah berhasil meraih hat-trick gelar juara, Umuh ingin Persib kembali menjadi penantang utama gelar Super League musim depan dan terus memberikan kebanggaan bagi Bobotoh serta masyarakat Jawa Barat. Tadinya salah paham dari awal dan tidak ada tembusan-tembusan kepada Pak Glenn. Pak Glenn sama sekali tidak tahu, terus terang aja tidak tahu ya, tidak ada yang laporan ke Pak Glenn. Akhirnya pas kejadian begini Pak Glenn pun juga kaget gitu kan. Ya kita harus ditembus lah apa yang mereka keluarkan dan kita pun juga harus memberitahukan ya, karena itu kesalahan anak buah ya, anak buah yang tidak tanggung jawab sebetulnya, bukan Pak Glenn. Ya. Sedang diupayakan Pak. Sedang diupayakan, yang mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Karena kita pun juga kan harus ada pemain baru lagi, tambahan gitu kan. Kalau kita nanti dilarang, waduh ngeri juga gitu kan. Ya. Ya. Setelah berhasil meraih gelar juara Indonesia Super League musim 2025-2026, Persib Bandung mendapatkan kado dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Bonus sebesar Rp1 miliar yang berasal dari uang pribadi Deddy Mulyadi ini diserahkan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Persib menorehkan sejarah dengan meraih gelar juara secara beruntun. Penyerahan uang kadede sebesar Rp1 miliar dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilakukan pada Rabu pagi di ruang rapat paripurna DPRD Jawa Barat Kota Bandung. Bonus tersebut merupakan bentuk apresiasi pribadi Deddy Mulyadi kepada Persib Bandung yang berhasil menjadi juara Indonesia Super League musim 2025-2026. Itu kan uang yang diserahkan dari saya pribadi ya, yang non APBD, ya saya serahin ke Persib dan ini apa Haji Umuhnya udah jawab, kabeh dengan pemain, gitu Pak ya Pak ya, itu sudah dijawab untuk para pemain. Hasil keuntungan atau apa Pak? Iya keuntungan saya punya sapi di rumah banyak, jadi uang itu ada untungnya, dari sekian ratus itu ada untungnya ya, kemudian kita serahin ke Persib. Manajemen PT Persib Bandung bermartabat menilai bonus tersebut menjadi penambah semangat bagi tim. Mengingat musim 2025-2026 menjadi salah satu musim paling berat yang harus dilalui Persib untuk meraih gelar juara. Kami mewakili dari manajemen PT Persib Bandung Martabat juga seluruh pemain mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas kadedehnya sesuai dengan yang beliau sudah sampaikan ketika mempawai ya. Kami menyampaikan nanti hasil dari untuk sapi akan memberikan 1 miliar dan alhamdulillah hari ini sudah direalisasikan dan sudah diterima langsung oleh Pak Glenn diwakili oleh beberapa pihak hari ini. Jadi yang turun pisan, mudah-mudahan ini juga menjadi penambah semangat bagi kami. Sementara itu, pemain senior Persib Ahmad Jufrianto mengatakan apresiasi ini menjadi motivasi tambahan bagi seluruh pemain untuk menghadapi musim depan yang diprediksi akan jauh lebih berat. Sebagai juara bertahan dan peraih gelar 3 musim beruntun, Persib akan menjadi target utama tim-tim lain. Yang jelas tantangannya akan makin besar buat kita, makin berat kita di tahun depan. Kita udah berhasil back to back, seperti yang kita alami tahun lalu sebenarnya itu semua berlomba-lomba untuk ngalahin kita. Gitu. Jadi
dengan adanya tambahan bonus seperti ini, dengan kita hat-trick di tahun ini, ke depannya pasti akan lebih berat buat kita. Yang mana pemain harus lebih bekerja keras lagi pastinya. Bonus 1 miliar rupiah ini diharapkan menjadi penyemangat bagi Persib Bandung untuk terus berprestasi baik di kompetisi nasional maupun Asia pada musim 2026-2027 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menikmati gemerlap kota Mekah dari puncak Gua Hira. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda saudara. Saudara, jamaah haji Indonesia gelombang pertama mulai dipulangkan secara bertahap dari Tanah Suci ke Tanah Air. Hari ini, saudara, sebanyak 17 kloter jemaah diberangkatkan ke Indonesia melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Jihan Novita yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 dari Mekah, Arab Saudi. Tangis haru dan rasa syukur mewarnai akhir perjalanan spiritual para tamu Allah. Setelah menuntaskan seluruh rangkaian panjang ibadah haji, jemaah haji Indonesia gelombang pertama secara bertahap mulai dipulangkan ke tanah air. Untuk jadwal keberangkatan perdana, total ada sebanyak 17 kloter jemaah yang didorong menggunakan bus maktab dari kota Mekah menuju terminal haji Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, sebelum akhirnya diterbangkan ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, proses pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama dari Tanah Suci mulai dilakukan secara bertahap. Pada hari ini, sebanyak 17 kelompok terbang atau kloter jemaah haji Indonesia diberangkatkan dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah menuju ke tanah air. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengimbau jemaah untuk memperhatikan barang bawaan menuju ke tanah air. Jemaah diminta tidak memasukkan air zam-zam maupun barang lain yang dapat menyebabkan kelebihan berat bagasi ke dalam koper. Jemaah diharapkan dapat mematuhi ketentuan bagasi yang telah ditetapkan, mengingat air zam-zam akan didistribusikan secara resmi kepada jemaah melalui asrama haji setelah tiba di tanah air. Sementara itu, saudara, bagi jemaah haji gelombang kedua yang akan melanjutkan perjalanan ke Madinah, petugas mengimbau jemaah agar tetap mematuhi arahan petugas, menjaga kondisi kesehatan fisik, serta tidak memaksakan diri melakukan aktivitas ziarah berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan menjelang jadwal kepulangannya ke tanah air. Dan berikut pernyataan dari Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak. Meminta kepada jamaah untuk mengontrol diri terkait dengan aktivitas-aktivitas pasca Armusna. Biasanya tren pelaksanaan haji pasca Armusna itu tingkat kematian jamaah itu relatif tinggi. Nah, kenapa? Karena ada kelelahan terutama dialami oleh mereka-mereka yang memiliki komorbid. Oleh sebab itu, kami ingin memastikan semua jamaah bisa memanfaatkan waktu beberapa hari ini untuk beristirahat. Saudara, seluruh petugas haji di daerah kerja Mekah, Madinah, dan Bandara diinstruksikan untuk tetap bersiaga memberikan pelayanan secara maksimal hingga seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Jihan Novita, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Saudara, di tengah kesunyian malam kota Mekah, peziarah memilih untuk menapaki lereng Jabal Nur menuju Gua Hira. Selain kondisi udara yang lebih sejuk dibanding siang hari, perjalanan spiritual ini juga menyuguhkan panorama gemerlap lautan cahaya kota suci dari ketinggian.
Saat suhu kota Mekah mulai bersahabat, peziarah dari berbagai negara mulai pendakian menuju Gua Hiro di puncak Jabal Nur atau Gunung Cahaya. Berbeda dengan siang hari yang terik, pendakian pada malam hari terasa jauh lebih nyaman. Jalur menanjak dan berbatu dapat ditempuh dengan tenang tanpa terpaan panas matahari gurun. Namun, bukan hanya suasana sejuk yang menjadi daya tarik utama. Semakin tinggi langkah menapaki Jabal Nur, semakin terbentang pula pemandangan spektakuler di bawahnya. Lautan cahaya kota Mekah tampak berkilau dari kejauhan. Gedung-gedung tinggi, jalan raya, hingga kawasan Masjidil Haram terlihat bercahaya di tengah malam, menciptakan panorama city light yang megah. Banyak peziarah berhenti sejenak untuk mengabadikan momen indah ini. Perjalanan ini bukan sekedar wisata religi biasa. Gua Hiro memiliki nilai sejarah yang sangat agung bagi umat Islam. Di tempat inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu surah Al-Alaq melalui malaikat Jibril yang menjadi awal turunnya Al-Quran. Meski membutuhkan tenaga ekstra untuk mencapai puncak, rasa lelah seakan terbayar lunas saat saksi sejarah Islam dan keindahan gemerlap kota Mekah berpadu harmonis. Azifar Diansyah, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Ka'bah tidak saja menjadi kiblat umat muslim, tetapi juga selalu indah jika dipandang dari segala sudut. Apalagi jika dilihat pada malam hari dari ketinggian. Jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 mendapat kesempatan langka melihat Masjidil Haram dari Zamzam Tower. Seperti apa keindahan Ka'bah dilihat dari atas? Berikut liputannya. Ya saudara, alhamdulillah saya mendapat kesempatan melihat Ka'bah dari atas sini. Tidak semua orang punya kesempatan melihat indahnya ribuan anggota jemaah haji melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dari atas sini. Ya, ini adalah Royal Suite Fairmont, tepatnya di lantai 120. Kita akan lihat bagaimana indahnya Ka'bah dari atas sini. Yuk. Ada yang disemak-semak tuh. Banyak orang. Nah, ini dia pemandangan Ka'bah dari atas ini. Kita bisa lihat Ka'bah di bawah sana. Begitu indah dan luar biasa. Ya, kita tahu Ka'bah adalah titik pusat ibadah umat Islam di seluruh dunia. Setiap hari jutaan muslim menghadap ke arah Ka'bah saat menunaikan sholat. Bangunan berbentuk kubus yang berada di tengah Masjidil Haram ini menjadi simbol persatuan umat Islam tanpa memandang suku, bangsa, ataupun bahasa. Pemandangan dari atas juga memperlihatkan betapa besarnya kompleks Masjidil Haram. Berbagai lantai, tawaf, jalur sa'i, hingga deretan menara Masjidil Haram terlihat jelas. Dari sudut ini kita dapat memahami betapa besarnya upaya yang dilakukan pemerintah Arab Saudi untuk menampung jutaan anggota jemaah haji yang datang setiap tahun. Dari ketinggian terlihat jelas bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Tidak ada pembeda antara pejabat dan rakyat biasa, antara orang kaya dan miskin. Semuanya bergerak dalam satu lingkaran yang sama, mengelilingi Ka'bah. Momen ini menjadi pengalaman yang sulit dilupakan bagi saya, bukan hanya karena keindahan pemandangannya, tetapi juga karena mengingatkan betapa kecilnya manusia di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Usai menuntaskan seluruh rangkaian puncak ibadah haji di Tanah Suci Mekah, jamaah haji melanjutkan perjalanan spiritual mereka ke kota Madinah. Salah satu tujuan utama yang paling dinantikan adalah berziarah ke Raudhah, kawasan istimewa di dalam Masjid Nabawi yang dikenal sebagai Taman Surga dan tempat mustajab bagi umat Muslim. Wajah-wajah bahagia tampak menghiasi para jemaah haji
saat memasuki pelataran Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah menjalani rangkaian inti ibadah haji di Mekah, kini para jemaah haji menikmati suasana yang lebih tenang di kota tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Salah satu tujuan utama para jemaah haji adalah Raudhah, area mulia yang berada di antara mimbar dan makam Rasulullah. Tempat ini memiliki keistimewaan tersendiri bagi umat Islam. Tak heran, ribuan jemaah dari berbagai negara rela mengantri sesuai jadwal yang telah ditentukan guna masuk dan bersujud di sini. Rasa haru dan bersyukur begitu terasa ketika mereka menginjakan kaki di Raudhah. Jemaah memanfaatkan kesempatan ini untuk memohon ampunan, keberkahan, serta keselamatan bagi keluarga di tanah air. Selain kunjungan Raudhah, jemaah juga memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi dengan berzikir serta membaca Al-Quran. Sebagian lainnya berziarah secara khidmat ke makam Rasulullah, sahabat Abu Bakar Siddiq, dan Umar bin Khattab yang berada di dalam komplek masjid. Sebelum pulangannya rombongan warga Indonesia ini adalah mengerjakan sholat Arba'in sholat 40 waktu, di mana kita harus berjamaah 40 waktu setiap di Masjid Nabawi ini. Dan yang kedua yaitu kita nanti ada khusus yaitu ke Raudhah, di mana kita ada satu Raudhah Berjana ini salah satu tempat yang nanti taman surga jadi ada di sana gitu. Jadi jemaah haji masuk di sana, tapi sekarang sisinya pakai rombongan gaya kloter per kloter untuk berdoa dan berdoa di sana. Perjalanan ke Raudhah dan Masjid Nabawi menjadi salah satu momen paling berkesan bagi jemaah haji Indonesia. Di tengah suasana yang tenang, mereka merajut doa dan kerinduan kepada Rasulullah sebelum kembali ke tanah air dengan semangat baru menjadi haji yang mabrur. Haji Fardiansyah, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك. Saudara, mulai 2 Juni 2026, pemerintah Kota Bandung melakukan penertiban kabel udara. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Saudara, mulai 2 Juni 2026, pemerintah Kota Bandung melakukan penertiban kabel udara telekomunikasi di 36 ruas jalan di Kota Bandung dengan cara dipotong. Meski sempat mendapat protes dari para pelaku usaha jasa internet, namun pemotongan kabel udara tetap dilakukan. Pemkot Bandung memastikan tindakan ini tidak akan mengganggu pelayanan publik. Sesuai surat edaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, tanggal 29 Mei 2026 lalu, terkait penertiban kabel udara. 2 Juni, pemerintah Kota Bandung mulai melakukan penertiban kabel udara telekomunikasi di 36 ruas jalan di Kota Bandung dengan cara dipotong. Pemotongan kabel udara ini dimulai dari kawasan Jalan Asia Afrika dengan menerjunkan sejumlah petugas khusus. Menurut Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, program pemotongan kabel udara di 36 ruas jalan ini dilakukan demi ketertiban tata ruang Kota Bandung dan sudah melakukan koordinasi dengan para pelaku jasa internet, sehingga dipastikan tidak akan mengganggu pelayanan publik atau blackout internet. Maka tadi di Asia Afrika saya minta seluruh pelaku ya, dari Abjatel, Abji, dari para operator, internet provider, serta dari PT BI itu untuk melakukan lagi kesepakatan kapan mereka akan siapnya untuk langsung dipotong. Kalau kita sebagai regulator yang pasti tetap akan melakukan pemotongan. Nah, cuman dalam pemotongan ini kita harus mempertimbangkan bagaimana pengaruhnya terhadap jangan sampai terjadi dampak negatif, terjadi yang namanya blackout layanan publik. Meski mendukung penuh langkah pemerintah Kota Bandung dalam penertiban kabel udara,
Namun, para pelaku jasa internet menyayangkan tenggat waktu pelaksanaan dinilai terlalu cepat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pemutusan jaringan secara massal yang dapat melumpuhkan berbagai sektor. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di Kota Bandung sudah berlangsung. Saat ini sudah di tahap pemetaan calon murid baru, namun tahapan yang dimulai sejak 29 Mei lalu sempat terkendala jaringan. SMKN 4 Bandung sedang melaksanakan SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru tahun ajaran 2026-2027. Di tahap pemetaan calon murid baru ini, semua jalur penerimaan dibuka mulai dari jalur prestasi, nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik, mutasi, jalur afirmasi, dan jalur domisili terdekat. Tahap pemetaan calon murid baru ini dibuka mulai tanggal 29 Mei hingga 8 Juni 2026. Namun pada tahap ini sempat ada gangguan jaringan internet dari pusat, sehingga terkendala untuk melakukan input data. Jaringan mulai normal pada tanggal 2 Juni kemarin dan sudah bisa melakukan pendaftaran. Karena sistem sekarang berbeda dengan tahun kemarin ya, jadi fitur-fiturnya juga baru lagi. Nah kemarin itu kami terkendala jaringan, ya, jaringan dari pusat bukan dari kami. Jadi waktu hari pertama dibuka PCMD hari Jumat kalau nggak salah. Nah kami mengalami ya kendala gitu. Jadi pendaftar yang ke sini juga belum bisa menginput data-data ke sistem. Sementara itu, salah satu orang tua murid juga mengaku terkendala jaringan saat akan melakukan pendaftaran. Pada awal dibuka SPMB, sekolah yang ingin dituju anaknya belum terdata di sistem dan cukup sulit masuk ke halaman website SPMB. Jaringannya, pas awal pembukaan itu kan tanggal 25, kita masuk verifikasi akun. Nah itu masih sebagian orang tua murid yang susah gitu ya, susah masuk jaringannya, lemot dan sebagainya. Terus setelah itu juga pas awal-awal itu masih sistemnya error-error, jadi sekolah-sekolah tuh belum pada muncul. Yang sekolah yang kita pengen pilih itu banyak yang masih nggak ada gitu. Sementara itu, kuota siswa yang diterima SMKN 4 Kota Bandung berjumlah 576 siswa, dan saat ini jumlah pendaftar sudah mencapai 475 orang. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution di Kota Bandung merupakan salah satu pilihan wisata keluarga. Selain menjadi tempat rekreasi, taman ini juga memberikan edukasi bagi anak-anak untuk mengenal aturan dan etika berlalu lintas sejak usia dini. Sejak pagi, Taman Lalu Lintas yang berada di Jalan Belitung, Kota Bandung, terlihat ramai didatangi pengunjung. Sebagian besar merupakan keluarga yang memanfaatkan waktu libur untuk berwisata bersama anaknya. Berbagai wahana edukatif dan rekreatif menjadi daya tarik utama, di antaranya miniatur jalan raya hingga area bermain yang dirancang untuk memperkenalkan rambu dan tata tertib berlalu lintas kepada anak-anak. Dan untuk mengetahui lebih lanjut saudara, seperti apa keseruan yang ada di Taman Lalu Lintas Kota Bandung ini, berikut laporan jurnalis Kompas TV Mita Handayani bersama juru kamera Andri Iskandar. Iya, selamat siang Renata. Ini di hari terakhir libur panjang, ini di Taman Lalu Lintas sendiri sangat seru sekali Renata, karena banyak sekali keluarga yang sengaja datang ke Taman Lalu Lintas. Ini selain untuk quality time antar keluarga, juga ingin memperkenalkan anak mereka bagaimana taat berlalu lintas sejak dini. Ini kalau misalnya dilihat di belakang saya, ini adalah daerah perlintasan kereta seperti itu. Jadi untuk kondisinya pun dibuat
semirip mungkin dengan realnya. Jadi di sini tuh banyak sekali rambu-rambu yang ingin dikenalkan kepada anak-anak seperti tanda-tanda ketika menyeberang harus lihat kanan kiri terlebih dahulu, apakah sedang ada kereta yang melintas atau tidak. Lalu misalnya ada tanda merah di mana itu artinya anak-anak itu harus berhenti dan harus waspada seperti itu. Lalu di sini juga ada 8 wahana Renata yang bisa dijajal oleh anak-anak. Ada dari mulai kereta api, lalu juga sepeda. Untuk lintasan sepeda sendiri juga lintasannya dibuat semirip mungkin dengan lalu lintas realnya ketika di jalan raya. Jadi nanti ketika ada lampu merah berarti mereka harus stop seperti itu. Dan ketika lampu hijau berarti mereka harus sudah boleh berjalan. Nah, di sini juga Renata yang seru adalah banyak sekali keluarga yang memang sengaja datang untuk berkumpul bersama seperti itu. Halo Teh, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Teh ini datang sama siapa aja nih? Sama keluarga. Iya, sama keluarga. Ada siapa aja nih? Ada nenek, mama, bibi, keponakan, itu ada adik. Ramai banget ya. Ini kenapa nih di libur terakhir, libur panjang terakhir ini kenapa memutuskan untuk datang ke Taman Lalu Lintas? Pengen main aja gitu, yang deket aja. Jadi mutusin buat ke Taman Lalu Lintas aja yang deket gitu, bareng-bareng. Pengen buat ram juga gitu kan, kebetulan masih boleh bawa makan dari luar ya. Jadi pengen buat ram jadi kesini aja. Ini saya curiga nih, jangan-jangan tetehnya yang mau main ke sini, bukan anaknya ya. Tapi emang dari kecil juga suka main ke sini. Udah lama gak ke sini, dari kecil. Pernah ke sini tuh sudah lama gak ke sini, udah aja bawa anak aja ke sini. Jadi dulu waktu kecil main ke sini dibawa orang tuanya, sekarang bawa anaknya. Sekarang bawa anak waktu TK. Gimana Ibu kalau misalnya Ibu dulu suka mengajak anak datang ke sini? Iya. Waktu dulu mau seminggu sekali, lagu masih ibu muda sama si bapak. Kalau sekarang udah semua. Kalau diajak sama cucu sama anak baru berangkat ke sini ya. Iyalah jalan-jalan wes kali-kali. Nah Teh kalau ini kan lihat pemandangan Ibu ya. Ini sudah ada dari tahun 58. Kalau Tete sendiri yang waktu kecil datang ke sini, sekarang datang lagi ke sini, melihat banyak perubahan gak sih atau hampir sama aja? Kayak banyak perubahan kali ya. Udah nggak inget juga sih, tapi kayaknya lebih rapi, lebih tertata kayak gitu ya. Iya. Tapi ini seru ya Teh ya, karena mengajak anak untuk belajar seperti itu. Sambil belajar. Baik Teh Irma, terima kasih sudah berbincang dengan kami. Silakan dilanjutkan untuk kumpul keluarganya kembali. Nah itu tadi Renata keseruan salah satu keluarga yang memang sengaja datang ke sini, yang dulu diajak oleh orang tuanya untuk main berwisata edukasi di Taman Lalu Lintas. Sekarang ia sudah mengajak anaknya untuk belajar taat lalu lintas sejak dini. Saudara, belum cukup bukti kasus dugaan korupsi Wakil Wali Kota Bandung dihentikan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Saudara, jajaran Satreskrim Polres Garut menetapkan mantan Kepala Desa Cipancar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana desa. Uang hasil dugaan korupsi dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan membayar hutang. Jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Garut, Jawa Barat resmi menahan mantan Kepala Desa Cipancar, Kecamatan Leles berinisial YS. Tersangka dijebloskan ke sel tahanan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi alokasi dana desa. YS diduga kuat menyalahgunakan wewenang anggaran saat aktif menjabat sebagai kepala desa pada periode tahun anggaran 2022 hingga 2023. Dalam proses penyidikan, unit Tipikor Satreskrim telah memeriksa 54 orang saksi, mulai dari perangkat desa, pihak kecamatan, hingga instansi terkait. Berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Garut, perbuatan tersangka telah menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai lebih dari 653 juta rupiah. Sebagai barang bukti, polisi menyita sejumlah dokumen APBDes, laporan realisasi anggaran, serta rekening koran desa.
Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin menyatakan, sebagian dana yang seharusnya dialokasikan untuk infrastruktur pembangunan dan pelayanan masyarakat justru dialihkan tersangka demi membayar utang pribadinya. Bahwa diduga tersangka YS 57 tahun, jabatan kepala desa periode 2017 sampai dengan 2023, diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi anggaran dana desa. Atas perbuatannya tersangka kini dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. YS terancam sanksi pidana maksimal 20 tahun penjara hingga hukuman kurungan seumur hidup. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang melibatkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga resmi dihentikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Dengan penghentian perkara tersebut, status tersangka keduanya dinyatakan gugur oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Rabu petang bertempat di Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Kepala Kejaksaan Negeri Bandung Abun Hasbullah Sambas menjelaskan penyidikan dimulai berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 27 Oktober 2026. Dalam prosesnya, tim penyidik memeriksa 89 saksi, melibatkan 3 ahli, serta mengumpulkan barang bukti dokumen dan elektronik. Berdasarkan 2 alat bukti yang dinilai cukup, Kejari menetapkan Erwin dan Rendiana Awangga sebagai tersangka pada 9 Desember 2025. Namun setelah dilakukan pendalaman dan sejumlah ekspos internal maupun bersama pimpinan, penyidik belum menemukan bukti adanya aliran dana yang secara nyata diterima oleh para tersangka. Hasil ekspos terakhir 2026 menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perkara ini belum terpenuhi. Atas dasar itu, Kejaksaan memutuskan menghentikan penanganan perkara demi memberikan kepastian hukum. Meski demikian, Kejari menegaskan kasus dapat dibuka kembali apabila di kemudian hari ditemukan saksi atau alat bukti baru yang mendukung dugaan tindak pidana tersebut. Keputusan penghentian kasus murni berdasarkan pertimbangan hukum dan tidak dipengaruhi tekanan politik maupun opini publik. Ya, Bapak kami beri bahwa tidak ada musuh yang menangkan. Justru karena untuk kepastian hukum, karena kami bolak-balik untuk menentukan dan kami dari pimpinan kami sampaikan seperti ini perkara tersebut. Jadi kami akan menunjukkan apabila perbuatannya itu memang nyata dan kemudian memang nyata. Sementara itu, untuk perkara terkait pra-peradilan yang sebelumnya dimenangkan Kejari, Kejari menyebut putusan tersebut hanya menguji aspek formil, proses penyidikan, dan penetapan tersangka, bukan materi pokok dugaan tindak pidana korupsi. Dengan dihentikannya perkara ini, status tersangka Erwin dan Rendiana Awangga dinyatakan gugur. Selama proses penyidikan berlangsung, Kejaksaan juga tidak pernah mencabut hak keduanya untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Wali Kota dan anggota DPRD Kota Bandung. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.